1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Daud di Gat. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Apa yang akan saya sampaikan di sini, yaitu bahwa setiap orang punya rasa takut dan pernah mengalami ketakutan. Orang-orang yang kita anggap berani di dalam Alkitab, semua pernah mengalami ketakutan. Daud yang pernah mengalahkan Goliat dengan gagah berani. Di sini Daud sangat ketakutan. Nabi Elia yang luar biasa mengalahkan 850 nabi-nabi palsu. Tapi dia pernah ketakutan sampai lari terbirit-birit. Gideon yang luar biasa dengan 300 orang mengalahkan musuh. Dia juga sebenarnya seorang penakut. Jadi saudara-saudara, ketakutan itu wajar. Mungkin saat ini ada yang mengalami ketakutan dalam hidup saudara. Saudara takut menghadapi hari esok. Saudara takut akan masa depan, rumah tangga, masa depan anak-anak saudara. Saudara sedang ketakutan menghadapi musuh, menghadapi penagih-penagih hutang mungkin, dan sebagainya. Namun saudara-saudara, yang terpenting bukan masalah ketakutan, tapi bagaimana kita harus menghadapi pada waktu kita takut. Sikap yang bagaimana yang harus kita ambil pada waktu saudara dan saya merasa takut. Jadi saudara jangan kecil hati ya kalau saudara takut. Bukan berarti saudara ini orang penakut, belum tentu. Kalau saudara merasa takut itu wajar. Nah saudara-saudara, kita mau melihat sebagai orang percaya bagaimana kita menghadapi ketakutan. Yang pertama saudara-saudara, waktu aku takut, aku percaya kepada firman-Nya. Aku percaya kepada janji Tuhan. Itulah yang Daud lakukan pada waktu dia mengalami ketakutan. Kita baca bersama-sama Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mazmur ini ditulis sehubungan dengan pengalaman Daud waktu dia mengalami ketakutan di depan Raja Filistin. Sampai-sampai dia pura-pura gila. Dan ditulislah Mazmur 56 ini. Dan kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di sini? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, saudara.
Jadi ini yang pertama, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud. Memang dia pura-pura gila, tapi saya yakin hatinya sedang memegang firman Tuhan. Sebab dikatakan di sini, waktu aku takut, aku percaya kepada firman-Mu. Dan aku tidak takut lagi. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Kalau saudara alami ketakutan, saudara pegang erat-erat firman Tuhan itu. Ya, sebab itu kita harus punya firman. Kita harus punya janji Tuhan. Janji Tuhan itu lebih dari cukup. Sudah ada di dalam Alkitab semua. Kalau perlu saudara hafal janji Tuhan itu. Karena itu yang akan menguatkan kita. Pada waktu kita merasa takut, firman Tuhan itu muncul. Oh haleluya. Dan firman itu menguatkan kita. Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada firman-Mu. Firman yang kupuji itu. Dan aku tidak takut lagi. Haleluya. Firman Tuhan itu satu-satunya yang bisa kita pegang. Karena firman Tuhan itu murni. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Tuhan kalau ngomong, dia pasti menggenapi. Tuhan tidak sembarang ngomong. Kalau dia omong, kalau dia berjanji, itu kita bisa pegang sepenuhnya janji itu. Amin. Saudara pegang janji Tuhan dalam ketakutan. Ingat pada janji Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong, akan memunculkan janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang pertama, saudara. Ya, janji Tuhan itu memberikan kekuatan. Janji Tuhan itu memberikan ketentraman di dalam hati kita. Janji Tuhan itu memberikan jaminan, memberi ketenangan. Sehingga kita tidak lagi merasa takut. Hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Daud? Waktu aku takut, aku berdoa. Aku berseru kepada Tuhan. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Daud. Mari kita baca Mazmur 34. Kalau saudara baca ayat 1 dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Jadi saudara bisa melihat di sini dalam keadaan yang demikian Daud bisa menulis 2 Mazmur ya. Lewat pengalaman itu. Coba kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara kita lihat Daud waktu dia merasa takut, dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab sehingga dia menjadi tenang. Dia tidak takut lagi. Dikatakan tadi apa? Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi doa itu luar biasa saudara-saudara. Doa itu membuat kita mendapat keberanian. Doa itu membuat hati kita tenang. Manusia ini banyak kecemasan, saudara. Apalagi di akhir zaman ini. Tidak peduli dari kalangan apapun. Jangan saudara pikir, oh kalau orang kaya itu pasti hidupnya enak, tenang. Karena terjamin, tidak mengkhawatirkan. Siapa bilang? Malah orang-orang yang kaya-kaya itu mungkin lebih banyak ketakutan. Lebih banyak kekhawatiran, lebih banyak nggak bisa tidur. Jadi semua orang di dunia ini, saudara, mengalami apa yang namanya ketakutan. Tapi kita percaya kepada firman dan kita mau berdoa, Tuhan akan melepaskan kita. Sudah saya mau tunjukkan satu contoh bagaimana dalam peristiwa lain kita melihat murid-murid mengalami ketakutan karena mereka diintimidasi oleh orang-orang Yahudi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, di mana ketika pekerjaan Tuhan mulai bertumbuh, mulai berkembang, iblis juga tidak berhenti. Iblis juga menyerang mereka. Mulailah ditangkap Petrus dan Yohanes, diintimidasi, sudah diancam dan sebagainya. Dan sebagai manusia mereka merasa takut. Sebagai manusia jangan pikir wah itu rasul luar biasa, rasul hebat. Siapa bilang? Mereka juga manusia saudara. Takut, perasaan takut itu ada. Namun apa yang mereka lakukan?
Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 dikatakan setelah mereka dilepaskan dari penjara, maka Petrus dan Yohanes pergi bercerita kepada teman-temannya dan mereka minta dukungan doa. Lalu sidang jemaat bersama-sama berdoa dengan sepakat memuji menyembah Tuhan, berdoa. Coba kita lihat doanya di dalam ayat 29. Dikatakan demikian, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berarti mereka ada perasaan takut. Berapa banyak gereja-gereja yang mengalami hal-hal yang demikian. Takut, tapi mereka berdoa kepada Tuhan. Berikan kepada kami keberanian. Lalu ayat 31 loncat saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Doa, sepakat. Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus turun. Roh Kudus memenuhi mereka dan kemudian mereka mendapat keberanian untuk berjuang terus bahkan sampai mati. Jadi saudara berdoa, doa itu punya kuasa. Apalagi doa yang sepakat, persekutuan penting saudara. Hadir dalam persekutuan doa, hadir dalam pujian penyembahan. Karena ada kuasa di situ. Roh Kudus turun, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memenuhi dan timbul satu keberanian. Kita dikuatkan kembali. Dan kita kembali keluar dengan berani. Jadi ini satu pelajaran bagi kita. Apa yang harus kita lakukan waktu kita takut? Lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada manusia, saudara. Kalau saudara lari kepada manusia, saudara akan kecewa. Kalau saudara bersandar kepada manusia, mengandalkan backing dan sebagainya, saudara pasti kecewa nanti. Tapi kalau saudara lari kepada Tuhan, saudara datang di kaki Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan. Oh, Daud berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan melepaskan dia. Tuhan mendengar doa dan Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kuasanya dan kita terlepas dari ketakutan, terlepas dari mara bahaya. Itulah hal yang kedua yang kita dapat lakukan waktu kita merasa takut. Dan yang ketiga, waktu aku takut, aku perhatikan, tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Di atas kebenaran. Kita tidak lari, walaupun mungkin takut, tapi kita tetap berdiri. Dan kita tetap dalam posisi yang benar. Jangan goyah. Banyak kali kita goyah, kita lari. Maka kita kehilangan kesempatan untuk menang. Saya akan tunjukkan satu kata bijak dari seorang hamba Tuhan. Pendeta David Jeremiah. Dia berkata demikian. Courage is not the absence of fear, but courage is persevering in spite of fear. Artinya apa? Keberanian itu bukannya tidak punya rasa takut, tetapi keberanian itu adalah tetap bertekun meskipun takut, tetap bertahan. Meskipun mungkin kita takut, tapi kita tetap bertahan. Nah, sekarang saya mau coba bawa saudara melihat satu cerita ya. Kita baca di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kalau saudara lihat perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Ada 33 pahlawan Daud yang dicatat di sini. Ada 30 yang hebat tapi ada 3 yang paling hebat. 3 ini disebut Triwira. Jadi 3 ini mengepalai 30 ini. Nah di antara 3 ini ada satu yang namanya Syama. Kalau bahasa Indonesia ditulis sama, tapi sebenarnya bukan sama tapi Syama. Nah coba kita baca apa yang sudah dilakukan oleh Syama sehingga dia disebut warrior, hero, pahlawan. Syama, sesudah dia Syama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara lihat, Syama. Apa Syama tidak takut kira-kira? Teman-temannya sudah melarikan diri.
Saya percaya dia pasti takut. Semua orang takut. Saya tidak tahu peristiwanya bagaimana, tapi saudara harus tahu kenapa kok disebut ladang dan sebagainya. Jadi waktu itu bangsa Israel dengan bangsa Filistin ini berperang. Filistin ini musuh bebuyutan bangsa Israel, dan Filistin ini kalau dia tidak bisa menyerang orang, dia menyerang perbekalannya bangsa Israel. Ternak-ternak dibunuh, ladang-ladang di bumi hangus. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel tidak dapat bahan makanan, lalu mereka sengsara, lalu diserang, mereka kalah. Nah, kurang lebih mungkin peristiwa inilah yang terjadi di sini, saudara-saudara. Bangsa Filistin mau membumi hanguskan ladang kacang merah ini, supaya bangsa Israel tidak mendapat perbekalan makanan, mereka kelaparan. Tetapi saudara-saudara, Syama dalam ketakutan dia tetap berdiri. Dia mempertahankan ladang itu dan dia menang. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Waktu kita takut, kita boleh takut, tapi kita harus tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman. Syama, dia punya satu keputusan, engkau tidak akan merampas ladangku. Engkau tidak boleh menghancurkan ladang ini. Ini ladangku, aku pertahankan demi anak istriku. Dan dia berhasil, dia menang. Tuhan yang turun tangan. Nah, saudara perhatikan ini. Kenapa? Karena inilah yang sedang dilakukan oleh iblis. Bagaimana iblis dia menyerang kita. Dia berusaha menghancurkan pekerjaan kita. Dia berusaha untuk menghancurkan perbekalan kita. Dia berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita. Tetapi jangan takut, berdirilah teguh. Berdirilah di tengah-tengah ladang itu. Katakan, engkau tidak akan mencuri milikku ini. Engkau tidak akan menghabisi ladangku. Dan Syama menang. Haleluya. Kalau kita mau berdiri teguh, Tuhan juga akan berdiri di pihak kita, di samping kita. Tuhan juga akan menolong kita. Sementara orang lain mengambil jurus langkah 1000, Syama tetap berdiri teguh. Dia tidak goyah, dia bertahan meskipun dia mungkin takut. Makanya sampai Tuhan itu punya satu gelar, namanya adalah Yehovah Syama. Di dalam Yehezkiel 48 ayat 35 di situ ada satu gelar namanya Tuhan hadir di situ. Itu bahasa Ibraninya adalah Yehovah Syama, yang artinya Jehovah is there. Allah ada di situ. Kalau kita mau berdiri teguh, saudara-saudara, maka Allah juga akan ada di situ. Amin. Allah akan berdiri juga di pihak saudara dan saya. Jangan sampai kita lari. Problema boleh hadir. Rasa takut mungkin bisa menyerang kita. Tetapi kita mau tetap teguh berdiri. Coba kita baca satu ayat. Mazmur 14 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Allah hadir, Allah menyertai angkatan orang-orang yang benar. Lalu kita tetap teguh di dalam kebenaran, saudara-saudara. Kita tidak goyah, kita tidak lari dari kenyataan, kita tidak meninggalkan ladang kita. Tuhan akan hadir di situ. Yehovah Syama, dia akan hadir dan dia akan menolong kita dan kita akan mendapatkan kemenangan. Banyak kali kita memilih seperti orang Israel yang lain itu. Dalam menghadapi masalah kita lari. Tapi Syama dia tetap berdiri. Dan dia menang dan dia menjadi pahlawan Daud yang luar biasa. Mazmur 118 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bagaimana kalau Allah di pihak kita? Dikatakan di sini, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ketika kita tidak goyah, ketika kita tetap ada di dalam posisi yang benar, ketika kita tetap bertahan, Tuhan juga akan hadir bersama kita. Aku ada di sampingmu nak, jangan takut, aku akan memberi engkau kemenangan. Jadi takutan boleh ada, tapi kita sudah melihat waktu aku takut, aku percaya, aku pegang firman Tuhan dan aku tidak takut. Waktu aku takut, aku berdoa kepada Tuhan, aku berseru kepada Tuhan dan aku tidak takut lagi.
Waktu aku takut, aku tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Dan kita akan menang, saudara-saudara. Karena Tuhan itu berpihak kepada angkatan orang yang benar. Kalau kita benar, Tuhan itu di pihak kita, saudara. Gak usah takut. Tuhan akan membela kita. Tetap berdiri teguh. Tetap bertahan seperti Syam. Nah, saudara-saudara, sebelum saya tutup khotbah ini, ternyata Tuhan Yesus waktu dia menghadapi kematian, dia juga takut. Coba kita baca ya. Pertama di dalam Matius 26 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Susah dan takut dia, campur jadi satu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Coba sekarang kita lihat bagaimana Lukas menceritakan hal ini. Kita baca di dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan. Tuhan juga merasa takut, saudara-saudara. Ya, ini sangat manusiawi. Siapa yang tidak takut? Tuhan juga takut menghadapi maut, menghadapi kematian, menghadapi penderitaan. Dia juga takut, saudara. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dalam ketakutan ini dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus di Taman Getsemani, dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga mengalami apa yang namanya gentar, ketakutan. Tapi di dalam ketakutan itu dia tidak lari, saudara. Dia tidak ngomong, wis Bapak, wis gak sido, wis bubar, wis ya. Dia tahu kehendak Bapak. Dia harus berjalan maju ke arah salib. Tidak bisa dia berhenti di situ. Itulah sebabnya dia bertekun, dia berdoa kepada Bapa. Dia berseru kepada Bapa. Dan Bapa tahu kemampuan kita ya. Bapa kirimkan malaikat, Yesus dikuatkan, ditopang dengan malaikat Tuhan. Setelah itu dia terus bangkit dan dia berani menghadapi segala sesuatu. Bukannya lalu kita harus jadi orang penakut, bukan begitu ya saudara. Tapi saudara, ketakutan-ketakutan yang sudah alami ini wajar. Tapi yang penting bagaimana kita menghadapi ketakutan itu. Waktu takut, saudara pegang firman Tuhan. Ingat janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan. Saudara takut menghadapi bisnis yang goyah. Saudara takut menghadapi masa depan. Saudara pegang janji Tuhan. Saudara takut menghadapi sakit penyakit. Saudara pegang janji Tuhan. Waktu saudara takut, saudara datang berdoa. Kalau sendiri tidak bisa berdoa, datang dalam persekutuan. Saudara terima urapan Tuhan. Dan yang penting jangan lari. Saudara. Tetap berdiri teguh. Tetap bertahan. Tetap maju dalam kebenaran. Dan Tuhan akan jadikan saudara lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.